Selamat siang rekan sejawat sekalian, selamat datang kembali di pertemuan ilmiah tahunan ke-12 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Acara selanjutnya kita akan memasuki satelit simposium 11. Kali ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita, Dr. Erlina Burhan, Magister of Science, spesialis paru konsultan, dan Dr. Adria Rusli, spesialis paru konsultan, dengan didampingi oleh moderator Dr. Rati. Kepada Dr. Rati dan kepada kedua pembicara kami persilahkan untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir baik secara offline dan online. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada sesi simposium ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita telah hadir dua narasumber. Yang pertama Dr. Erlina Burhan, Master Science spesialis paru konsultan, beserta di samping saya ada Dr. Adria Rusli, spesialis paru konsultan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulaikan topik yang pertama oleh Dr. Erlina Burhan. Saya akan membacakan CV dari beliau sebelumnya. Dr. Erlina Burhan menyelesaikan S1 pendidikan kedokterannya di Universitas Andalas, kemudian melanjutkan Magister Science di Universitas Heidelberg, Jerman. Kemudian beliau menyelesaikan spesialis dokter paru dan pendidikan doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Erlina aktif sebagai staf pengajar Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI dan merupakan doktor spesialis paru RSUP Persahabatan. Beliau sangat aktif berbagai organisasi, salah satunya yaitu Ketua Satgas COVID-19 PBID, kemudian kedua Ketua Pokja Infeksi PDPI, dan juga merupakan anggota Board Director The International Union Against Tuberculosis dan Lung Disease. Baik, demikian CV dari beliau. Untuk materi saya serahkan kepada Dr. Erlina, 20 menit dok. Silakan dokter. Ya. Terima kasih Dr. Ratih. Saya kaget juga nih, organisasi saya banyak banget ya. Ya, sampai nungguin lama bacainnya. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membahagiakan saya. Jadi saya selalu bahagia, selalu senang kalau dikasih kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman ya. Bertemu dan saling berinteraksi untuk membicarakan sesuatu. Saat ini topik pembicaraan kita adalah tentang COVID-19 updates. Judul yang diberikan kepada saya adalah tentang long COVID dan juga tadi kalau saya nggak salah panjang banget title-nya, tapi sesungguhnya kita bicara long COVID dan saya tambahkan bonus bicara tentang new variant karena ini yang sekarang juga menjadi masalah dan banyak dibicarakan. Oke, kalau bicara tentang long COVID, kita dua hal yang kita ingat ya. Kalau hanya dalam 12 minggu pertama, sejak terkonfirmasi sampai 12 minggu pertama keluhannya ada, itu namanya long COVID. Tapi kalau sudah lewat dari 12 minggu atau 3 bulan, itu kita sebut sindroma pasca COVID. Jadi kalau teman-teman punya pasien sudah sejak tahun lalu masih aja sesek, masih batuk, masih lelah, masih susah jalan, itu sindroma pasca COVID. Bukan long COVID lagi, long COVID-nya udah lewat karena udah lewat dari 12 minggu. Oke, dan ini bukan berita baru, sudah lama dilansir oleh WHO, sudah banyak laporannya. Ini
data dari WHO, gejala yang banyak ditemukan pada sindroma long COVID atau long COVID itu adalah fatigue, kelelahan itu paling banyak. Baru kemudian ada batuk, sesak nafas, anosmia, sakit kepala, nyeri badan, diare dan lain-lain. Dan yang mengganggu adalah confusion, gangguan kognitif, tiba-tiba lupa, susah konsentrasi, susah tidur, mau mengingat sesuatu susah. Ya, itu ada. Saya ketemu pasien-pasien saya di tempat praktek mengatakan, "Dok, saya bingung, suami saya kok masih umur 59 kok sudah kayak orang tua, banyak lupa." Nah, saya bilang sabar Bu, nanti juga hilang. Karena itu gejala sindroma pasca Covid. Ya, ini tadi sudah diterangkan. Nah, ini gejala dan tandanya itu bisa melibatkan berbagai organ mulai dari kardiorespirasi, neuropsikiatri, muskuloskeletal, genitourinaria, dermatologi, semuanya nih sampai gastrointestinal, hepatobiliar dan lain-lain. Ya, dan ini enggak selalu dialami oleh pasien, tapi pasien tertentu fokus di nyeri otot, ada yang hanya kemudian merasa lemes, nyeri dada, ansietas, depresi, gampang nangis, gampang marah, ada itu. Jadi berbeda-beda, tetapi yang paling banyak dikatakan adalah fatigue, lelah. Biasa bisa lari setiap pagi, ini jangankan lari, jalan 200 meter udah sesek ya. Epidemiologi nih, PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, bukan PDIP ya, PDIP nanti 2024 ya. PDPI menemukan bahwa gangguan pasca COVID ini 63% dari pasien yang kita survei. Gejala yang terbanyak apa? Sama juga nih keluhannya. Ini penelitian Davis dan kawan-kawan tahun 2021 ya, kelelahan, batuk, nyeri otot, persis sama yang dilaporkan. Bahkan di China, Huang dan kawan-kawan meneliti setelah 6 bulan, masih juga banyak keluhan ya. Nah, sekarang beberapa hipotesis tentang long COVID ini, kenapa ada gangguan gastrointestinal? Ini akibat tingginya sitokin yang menyebabkan perubahan mikrobiota usus. Lalu ada post exertional malaise atau PEM, itu terjadi disfungsi dari mitokondria. Kita tahu mitokondria itu menghasilkan energi. Jadi kalau ada kerusakan mitokondria, energi tidak terbentuk, ya tentu saja jadi gampang lelah ya. Ada gangguan pembekuan darah. Banyak pasien pasca COVID D-dimernya masih tinggi. Betul kan? Betul nggak? Ya, oke. Yang jawab betul dapat hadiah nanti ya dari panitia. Mana panitia? Minimal sertifikat ya. Kemudian ada gangguan langsung virus ke saluran saraf pusat. Nah, inilah yang menimbulkan gangguan-gangguan kognitif ya. Juga ada gangguan indirect immune mediated pada saluran saraf pusat ini, menimbulkan gejala sistemik tentu saja. Dan sekarang kenapa sesak napas? Pada kasus-kasus yang luas itu menimbulkan pneumonia. Biasanya di fototorak dikatakan GGO. Nah, itu pneumonia kalau luas menimbulkan fibrosis yang juga mengganggu. Fibrosis yang terbentuk itu akan mengganggu fungsi paru sehingga merasa sesak. Tapi fibrosis yang terjadi biasanya reversible, tapi butuh waktu. Beda dengan fibrosis yang terjadi karena tuberkulosis. Biasanya irreversible, akan selalu ada. Setiap medical check up fibrosisnya ada terus ya. Tapi kalau COVID dia akan hilang, tapi butuh waktu. Ada beberapa faktor risiko ini dari mulai lansia, riwayat ARDS. Jadi banyak pasien COVID itu kemudian jatuh ke ARDS bila mana berat, kalau sembuh biasanya seseknya masih berlangsung cukup lama. Kemudian juga akibat terjadi inflamasi kronik. Ya, jadi produksi sitokin tadi juga menimbulkan suatu permasalahan sehingga menyebabkan jaringan yang lain juga berdampak, terjadi kerusakan yang luas ya. Dan kerusakan endotel terjadi menimbulkan apa yang disebut dengan fibrotik tadi ya.
Kemudian juga tromboembolism vaskular paru, ini juga membuat sesak nafas. Nah sekarang gangguan tidur, kenapa pasien-pasien setelah pasca COVID ini susah tidurnya? Ini banyak faktor yang mempengaruhi, tapi ada beberapa 4 faktor ya yang bisa dikelompokkan. Pertama adalah stres cemas terkait dengan pandemik dan penyakit COVID-nya. Lalu kemudian juga saat dirawat, ruang isolasi itu biasanya tertutup sekali, jarang yang sinar matahari masuk sehingga pasien nggak tahu ini siang atau malam, tidurnya juga nggak tahu. Jadi terjadi perubahan irama sikardian sehingga waktu saat pulang di rumah perubahan itu terus berdampak, dan tapi biasanya ini akan ada masanya kembali baik. Kemudian juga masih ada gejala batuk-batuk misalnya atau sesak. Kalau orang batuk biasanya nggak bisa tidur karena begitu berbaring batuk bangun ya. Dan juga akibat dari efek yang respon imun terjadi karena COVID ini juga ya, dan ini menimbulkan efek jangka panjang juga. Nyeri kepala juga sering terjadi. Kenapa nyeri kepala? Karena ada invasi langsung ke saraf trigeminal di kafum nasal. Dan ini dari kafum nasal akan berefek ke atas, ke otak, dan nyeri kepala. Nyeri sendi juga dikatakan bahwa ini banyak terjadi, bahkan dikatakan cukup banyak nih, 27% ya. Nyeri otot ini belum ada jawaban yang pasti, tapi dikatakan bahwa mungkin disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu dan lama waktu dirawatnya, kemudian ada gangguan neurologi, ada miopati atau ketidakseimbangan elektrolit. Jadi tolong kalau ada pasien-pasien pasca COVID dicek elektrolitnya, jangan-jangan ada masalah dengan elektrolit juga ya. Ansietas, nah ansietas ini bisa banyak timbul, tadi dikatakan ada masalah inflamasi, sitokin yang banyak mengganggu sistem persarafan. Tadi kemudian juga bahkan terganggu atau ada kerusakan otak. Ini bisa menimbulkan distress, yaitu berupa ansietas, depresi, dan gangguan mood. Gampang marah, gampang sedih, gampang menangis. Maunya sih gampang memberi uang gitu ya, tapi nggak ada ya. Enak sekali kalau gangguan pasca COVID-nya selain gampang sedih, gampang memberi ya. Lalu ada palpitasi, berdebar-debar ya. Ini biasanya ada gangguan sistem kardiovaskuler ya. Dan juga kita tahu di jantung juga ada ACE2, merupakan reseptor dari SARS-CoV-2 ini, menimbulkan inflamasi kardiomiosit sehingga terjadilah di sini suatu sistem yang kemudian menimbulkan, karena ada disfungsi, menimbulkan palpitasi ya. Bagaimana pendekatan diagnosis? Pendekatan diagnosis yang pertama adalah anamnesis yang terarah. Misalnya ditanyakan kapan terkonfirmasi supaya kita menentukan ini long COVID atau pasca COVID. Lalu berapa berat penyakitnya, apakah dirawat di ICU atau di ruang biasa. Lalu ingat nggak foto toraknya seperti apa ya. Jadi banyak sekali, dan pastikan bahwa keluhan yang ada itu sebelumnya tidak ada. Ya, jadi mungkin saja saya sakit kepala dok. Sebelum sakit COVID sakit kepala, oh iya sering juga sakit kepala, ternyata mungkin ada hipertensi dan lain-lain. Jadi long COVID inilah diagnosis yang pre-exclusionum. Artinya apa? Artinya yang lain-lain sudah disingkirkan. Oke, dan menyingkirkan sesuatu bisa dari anamnesis atau history taking yang baik, dan juga dari pemeriksaan. Dan pendekatan diagnosisnya adalah simptomatik. Mulai dari pemberian oksigen, pemberian obat anti batuk, antiinflamasi, steroid, dan lain-lain ya. Dan juga pemberian mikro dan makronutrien, dan latihan respirasi, fisioterapi. Jadi manajemen sindroma pasca COVID sifatnya multidisiplin ya, karena banyak organ yang terganggu. Setuju ya? Oke, jadi kalau ada ini mestinya dibikin tim di rumah sakitnya, atau kalau praktek sendiri konsul-konsul sama temennya ya, sesuai dengan keluhan pasien. Baik, saya kira cukup tentang long COVID. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang kondisi COVID 2 minggu terakhir. Kita tahu terlihat peningkatan kasus, ini sudah sampai berapa 4 hari berturut-turut di atas 6.000 ya, padahal awalnya dulu pernah 3.000-an, ini artinya naik 100% lebih ya. Demikian juga dengan kematian, kita lihat kematian juga naik, sempat 16 orang per hari,
kemudian 24 orang, sekarang 38, artinya 1,5 kali lipat ini peningkatan kematian. Padahal kan kita selalu mengatakan, wah COVID, era Omikron ini biasanya ringan-ringan saja. Izin dok, waktu tinggal 5 menit dok. Oh 5 menit, oke. XBB varian baru turunan dari Omikron itu banyak ditemukan di Singapura, ya. Gejalanya mirip dengan Omikron karena dia adalah anak dari Omikron, subvarian Omikron, ya. Tidak ada bukti lebih parah, tapi bukti lebih menular, iya, lebih mudah menular, iya. Makanya kemudian Singapura mengumumkan makin banyak, walaupun yang dirawat lebih rendah dibandingkan dengan Omikron BA.5. Nah, satu hal yang menarik di sini adalah bahwa XBB ini didominasi oleh pasien yang belum pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya. Siapa yang belum pernah sakit COVID di sini? Yang sudah? Banyakan yang sudah ya. Oke. Jadi hanya beberapa yang COVID naif ya. Bukan orangnya yang naif, COVID-nya yang naif, artinya belum pernah COVID. Nah ini kalau di Singapura dikatakan orang yang belum pernah ini beresiko untuk kena XBB, ya. Namun jangan sombong dulu yang sudah alumni ya, jangan sombong dulu karena masih ada kemungkinan kena walaupun tidak sebesar yang belum pernah, ya. Yang banyak terpapar COVID di Singapura yang XBB adalah yang muda, usia 29 tahun ke atas, tapi yang perlu perawatan adalah yang tua, di atas 70 tahun, karena dengan komorbid dan lain-lain. Nah ini hoax yang beredar ada di WA Group. Jadi ada yang pernah terima ini enggak? Berita Singapura, ada. Breaking news dari Singapura. Enggak terima, kok saya terima ya. Ini dari WA saya ini. Ya, tapi biasanya hoax itu dimulainya dari yang benar. Dikatakan semua orang disarankan memakai masker, which is betul nih. Harusnya kita semua pakai masker. Ya, tapi kemudian di bawahnya dikatakan COVID, Omikron, XBB, tidak batuk, tidak demam, itu hoax. Karena sesungguhnya ada batuk, ada demam. Juga dikatakan bahwa lebih beracun. Nah, ini kok istilahnya beracun, dari kata beracun aja kita tahu ini hoax ya. Kemudian dikatakan bahwa tidak ditemukan di nasofaring karena langsung ke paru-paru, itu juga hoax. Nggak mungkin karena biasanya kan yang di swab adalah nasofaring dan itu biasa positif ya. Ya ini gelombang COVID Omikron ini katanya mematikan ya, ada yang mati tapi tidak banyak ya. Harus sangat berhati-hati, itu benar. Jadi dia campur-campur nih. Jangan simpan informasi ini ya, saya nggak simpan, saya kasih tahu, tapi saya sebarkan dengan mengatakan ini hoax, jangan percaya. Kalau ini kan katanya jangan simpan informasi untuk diri sendiri, bagikan sebanyak mungkin dengan kerabat dan teman. Ya, kalau saya bagikan untuk mengatakan ini hoax karena saya menerima banyak banget ya. Nah, apakah XBB ini positif pada pemeriksaan antigen atau RT-PCR? Ya positif lah, karena terdeteksi kok. Jadi tadi hoaxnya mengatakan tidak bisa diperiksa kan? Yang benar bisa diperiksa, bisa positif dengan antigen atau RT-PCR. Tapi memang positifnya cuma positif COVID. Nggak tahu apa variannya, karena variannya bisa hanya diperiksa dengan whole genome sequencing. Ini satu kasus pasien saya, seorang wanita sudah di booster ke Singapura, menengok kerabat, tapi kerabatnya begitu datang ternyata lagi batuk pilek. 2 hari kemudian dia yang batuk pilek pulang ke Indonesia tanggal 12, periksa antigen positif. Ini salah satu membantah hoax bahwa nggak bisa diperiksa antigen. Dia antigen di rumah positif, ke rumah sakit PCR positif, kita whole genome sequencing ternyata XBB ya. Dan saat ini sudah negatif. Apakah kita perlu cemas dengan XBB di Indonesia? Faktanya adalah bahwa gejalanya mirip ya, gejalanya mirip dengan Omikron, tidak separah Delta dan ya tidak lebih parah. Kemudian juga bahwa obat dan vaksin itu masih efektif melawan XBB. Protokol kesehatan adalah kunci. Kesimpulan adalah bahwa XBB ataupun XBC ada di Filipina ya. Ini gejalanya sama dengan Omikron pada umumnya. Ada batuk, demam, lelah, sesak nafas, nyeri tenggorok, pilek, mual, muntah. Bahkan kalau XBC, karena XBC itu adalah rekombinan antara Delta dan Omikron, maka
Sekarang mulai ada anosmia dan agesia. Anosmia kan zaman Delta dulu ya. Nah, XBC turunannya. Jadi kalau ada yang anosmia sekarang, karena udah nggak ada Delta di Indonesia, kemungkinan itu adalah XBC. Jadi ini namanya XBB, XBC, mirip-mirip sama penyanyi dangdut nih ya. Maggie Z. XBC, XBB ini kan bersaudara. Mungkin nanti kedepannya ada XBD, XBE mungkin. Maggie Z juga kan 26 bersaudara. Maggie A, Maggie B, Maggie C, sampai Maggie Z ya. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa belum terbukti lebih parah. Dan ingat, booster itu sangat diperlukan. Ajak teman-teman untuk booster. Terima kasih. Ya, Dokter Ratih. Ya, baik, saya dokter. masih ada acara sebetulnya, Dokter Adria, boleh Dok. nggak langsung tanya jawab? Ya. Oh ya, baik dokter. Ya, oke, baik, terima kasih atas penjelasannya dari Dokter Elina, sangat menarik sekali. Cuman mungkin nanti kita langsung lanjut saja ke topik yang kedua. Oh, tanya jawab aja dulu. Oke, mungkin kita buka dari peserta offline dan online satu-satu pertanyaan yang ingin bertanya kepada Dokter Elina, dipersilahkan. Mungkin itu sebutkan ada nama satu. terlebih dahulu. Ya, dokter yang pakai baju merah kotak-kotak, silakan beri dok, sebutkan nama terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Izin, nama saya Dr. Huda. Saya bertugas di salah satu yayasan kesehatan BUMN yang memang dari awal COVID juga memang sudah dibentuk Satgas COVID. Dan saya adalah salah satu anggotanya. Ada 2 pertanyaan, Dok, yang saya ingin ajukan. Yang pertama adalah pada pasien-pasien yang sudah beberapa kali terinfeksi COVID, apakah favipiravir itu masih perlu diberikan pada infeksi-infeksi yang selanjutnya? Itu yang pertama, Dok. Yang kedua, pada kasus long COVID dan sindroma pasca COVID, seberapa efektifkah pemberian vitamin D yang dilanjutkan terus-menerus untuk menjaga imunitasnya? Terima kasih, Dok. Ya, baik, saya langsung jawab ya. Bahwa banyak jurnal atau laporan ilmiah menyebutkan bahwa efektivitas dari favipiravir secara umum untuk COVID ini kurang bagus. Ya. Yang dianjurkan sebetulnya adalah molnupiravir atau Paxlovid. Cuman Paxlovid belum ada di pasaran, baru dipesan oleh Kemenkes. Yang ada molnupiravir tapi jumlahnya sedikit. Yang jumlahnya banyak sekarang adalah favipiravir. Jadi walaupun di banyak jurnal dikatakan kurang efektif, tapi di beberapa negara masih dipakai, terutama Indonesia dan Filipina, yang masih memakai, di guideline-nya masih memakai favipiravir, dan memang ketersediaannya banyak. Jadi kalau saya ingin katakan, ya kita tetap pakai itu, tapi kalau memang ada pilihan molnupiravir, silakan pilih molnupiravir, ya. Lalu tentang makronutrien atau mikronutrien vitamin, apakah memang dibutuhkan? Kita anjurkan, karena biasanya pasien-pasien yang pasca COVID ini, mereka staminanya masih belum fit, jadi mudah-mudahan dengan pemberian vitamin itu akan memperbaiki kondisi nutrisinya juga ya. Ya, jadi memang vitamin D kita anjurkan karena banyak pasien-pasien COVID ini vitamin D-nya rendah. Ini memang sangat disayangkan, padahal vitamin D itu kan sangat murah, meriah ya, ada di sinar matahari. Dan kita negara tropis sinar mataharinya banyak, tapi ya banyak yang tidak terpapar. Ini sebagian kesini naik mobil, dari rumah turun keluar pintu langsung naik mobil, nggak kena sinar matahari. Sampai di Sheraton turunnya di lobi, ya langsung ke sini semuanya serba AC. Jadi sekali-sekali berjemur ya. Jadi sarankan juga pasien untuk terpapar, terekspos dengan sinar matahari, terutama pada saat terik ya, jam 9 sampai jam 1-an begitu ya. Jadi silakan. Ya, demikian dari saya. Oke, baik, terima kasih Dokter Elina. Dari dokter yang bertanya sudah jelas ya dok ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dok. Oh iya, banyak banget nih nanya nih. Siapa? Who's the first? Ya, silakan ke mikrofon. Yang dokter, ya. Ya, bicara saja, saya mendengar. Dokter Indriana dari Tegal,
saya menanyakan apakah vaksinasi COVID yang antara booster ke-1 dan booster kedua biasanya kan 6 bulan. Nanti ada booster ketiga atau enggak? Yang pertanyaan yang pertama. Oke, ya. Jadi itu masih jadi wacana, tapi kita petugas kesehatan harusnya segera mendapatkan booster yang kedua. Nah, itu pun cakupannya masih 45%. Sebelum diputuskan ada booster selanjutnya, ini harus ditingkatkan dulu. Jadi masih 45% loh, jadi masih banyak petugas kesehatan yang belum booster yang kedua. Ya. Ada kemungkinan nanti akan booster lagi, tapi seperti Singapura dan Filipina dan Amerika dan banyak negara di Eropa, mereka sekarang sudah memakai vaksin bivalen. Kalau sekarang kan yang vaksin yang beredar masih monovalen. Jadi dianjurkan nanti vaksin bivalen. Baru ada satu vaksin bivalen di dunia, yaitu produk Moderna, dan itu baru saja dirilis beberapa bulan yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, tapi sudah dipakai di Amerika dan direncanakan Singapura dan Filipina mereka akan memakai booster yang bivalen. Demikian, Dok. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya vaksinasi untuk influenza apakah berguna untuk mencegah COVID, Ya. gejala COVID? Ya, jadi vaksin tertentu itu untuk penyakit tertentu. Tidak ada satu vaksin untuk banyak penyakit. Jadi beda dengan teh botol yang apapun makanannya, minumnya teh botol ya. Jadi kalau vaksin influenza untuk penyakit influenza, vaksin COVID untuk penyakit vaksin, vaksin TB untuk penyakit TB. Tapi kalau kita menganggap bahwa jangan sampai sudahlah COVID, influenza pula nanti akan berat, silakan kalau memang ada ada kemungkinan untuk divaksin influenza boleh, silakan, nggak masalah, tidak dilarang ya. Jadi vaksin influenza juga, vaksin COVID juga, asalkan berjarak 1 bulan supaya kipinya tidak bertumpang tindih. Demikian. Oke, baik, penjelasan yang sangat amat jelas dari Dr. Erlina. Mungkin pertanyaan saya, mohon maaf saya batasi dulu untuk 2 pertanyaan karena kebetulan Dr. Erlina ada keperluan dan kita masih akan ada topik yang kedua. Mungkin terima kasih kepada Dr. Erlina yang telah menyempatkan aplaus yang meriah kepada Dr. Erlina yang selalu ada di tiap PIT PDUI. Yang ini sekarang udah ke-12. Semoga Dr. Erlina tetap sehat walafiat. Amin. Oke, makasih ya. Sampai ketemu tahun depan ya. Ya, saya turun sini aja. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materi yang tidak kalah menarik dari Dr. Erlina yang akan disampaikan oleh Dr. Adria Rusli, spesialis paru konsultan. Judulnya mengenai pneumonia treatment in post COVID-19. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan CV dari beliau. Dr. Adria Rusli, spesialis paru konsultan, menyelesaikan S1 kedokterannya di FKUI dan dilanjutkan pada 2004, lulus spesialis pulmonologi dan ilmu kedokteran respirasi. Dr. Adria aktif dalam berbagai organisasi profesi, dalam hal ini sebagai Kepala Pokja HIV/AIDS dan IMS RSPI Sulianti Saroso, dan juga aktif di PDPI Pusat dan juga merupakan seksi ilmiah dari PDPI Cabang Bekasi. Berbagai jurnal telah dipublikasikan oleh Dr. Adria. Untuk materi 20 menit saya serahkan kepada Dr. Adria. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Rati sebagai moderator. Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Dr. Erlina itu senior saya banget ya. Yang saya ingat sama dia gitu ya. Kalau kami bulan puasa selalu dibawain kolak buat kami yang jaga gitu ya. Itu ingat banget saya. Makasih, Dok ya. Ya, oke ya. Nah, saya ditugaskan sama panitia untuk membawakan tentang pneumonia pasca infeksi COVID. Ya. Tadi kita dengar Dr. Erlina cerita ada istilah mengenai long COVID dan sindrom pasca COVID. Nah, ya di sini kita mau melihat gimana sih pengaruhnya kalau dia terinfeksi lagi. Ya, nah, memang pneumonia secara definisi adalah peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti jamur, virus, dan lain-lain ya. Oke, nah ini data kita, ya ini data yang memang 1 bulan yang lalu, ya kalau sekarang memang benar kata Dr. Erlina, kami di Sulianti Saroso sekarang
kapasitas kami hampir 70% terpenuhi ya untuk kasus-kasus COVID ya. Dan banyak sekarang juga sudah menderita kayak seperti anosmia, tidak nyaman di pengecapan yang berkurang. Itu memang menyerupai Delta yang waktu kali lalu ya. Memang ini turunan dari Delta. Nah, ini di dunia hampir 622 juta ya. Sedang angka kematiannya kita lihat bisa mencapai 6 ribuan ya, 6 jutaan ya, hampir jadi sekitar 1%-an ya. Karena infeksi banyak pasti akan lebih banyak. Dan udah melandai, ini kita tahu di bulan Desember melandai semua sekarang, tapi sekarang menaik lagi ya teman-teman. Nah, kemudian ini kalau kita tahu ya WHO itu membagi 6 region di dunia ini selalu ya. Ada region Europe ya, kemudian Amerika, nah ada kemudian Afrika. Nah, biasanya memang COVID ini timbul paling sering mutasi itu di Afrika Selatan paling sering ya. Mungkin diduga karena ya mungkin imunitas di Afrika Selatan banyak HIV-nya kali ya gitu. Jadi dia mudah sekali mutasi. Nah, kenapa sih seperti itu? Ya mungkin kita bisa lihat ya bahwa pada orang-orang imunnya rendah, kadar obat itu kadang-kadang suka tidak mencapai ambang untuk membunuh kumannya. Kalau kita tahu kan MIC ya, kadang dia cuman ya sedikit sekali. Jadi situlah mudahnya bermutasi. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, paling sering memang di Eropa paling banyak ya. Nah, tapi kalau untuk mutasi paling sering memang di Afrika dan India. Ya. Oke, ini kalau data nasional dari kita ya ada 6 jutaan yang terkonfirmasi. Kemudian juga riwayat vaksinasi. Ya, tadi ditanyakan vaksinasi sebetulnya juga pertama konsepnya mengenalkan penyakitnya. Ya, kedua baru dia menciptakan imunitas buat kita. Ya. Nah, memang dia spesifik sekali ya. Kalau untuk yang ini COVID kan dia corona kan SARS-CoV-2. Jadi khas sekali untuk virus-virus yang SARS-CoV ya. Kalau influenza kan berbeda. Jadi influenza itu karena influenza A itu kan tipenya ada yang ABC, jadi sangat berbeda. Jadi dia bisa mengcovernya dia. Nah, ini kalau kita lihat DKI yang paling banyak sampai saat ini pun ya mungkin mobilitasnya ini lebih tinggi ya. Ya, tapi sampai seluruh Indonesia punya semua kena penyakitnya ya. Ini data aja. Oke, nah sekarang COVID itu memang gangguan respirasi karena virus SARS-CoV-2 ya. Kita tahu bahwa SARS-CoV-2 ini reseptornya S2 ya. Jadi paling banyak ada di saluran napasnya. Nomor 2 di saluran cerna paling banyak. Itu yang kita tidak bisa pungkiri. Makanya kadang-kadang seringnya adalah kena gejala di paru ya. Yang kedua mungkin di gastrointestinal ya. Sebetulnya kalau kita belajar anatomi lagi ya, ini ada teman saya Dr. Elsa ya. Dr. Elsa itu kita belajar anatomi, kita ingat banget ya. Bahwa sebetulnya yang berhubungan dengan dunia luar itu ada 3 lah sebetulnya ya. Kulit kita, kemudian saluran napas sama saluran cerna ya. Tapi kenapa paling sering saluran napas paling sering ya? Saya pernah berpikir seperti itu. Nah, ternyata mungkin di kulit kita punya mekanisme pertahanan yang baik ya. Kuatlah kulit kita. Saluran cerna kita punya asam lambung yang kuat banget untuk membunuh macam-macam organisme. Nah, di paru ini mungkin yang jadi kelemahan. Makanya paling sering sekali penyakit-penyakit pinere itu paling sering ke paru biasanya ya. Oke, nah kemudian dia ini setelah masuk akan ditangkap reseptornya di S2, akan diinformasikan ke sistem kekebalan kita. Jadi kemudian menyebabkan jadi inflamasi. Ya, kita tahu bahwa nanti kita bisa periksa untuk CRV-nya biasanya itu akan meningkat dan kadang-kadang di dimer juga meningkat. Itu 2 hal yang sebenarnya 3 hal sih yang kita mesti hadapi di pasien-pasien COVID ya. Pertama adalah antivirusnya, kedua antiinflamasinya, ketiga antikoagulannya. Itu paling penting. Yang itu jadi pengalaman sekali buat kami di RSPI untuk mengatasi kegawatan pasien-pasien COVID ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke paru, biasanya dia akan jadi gangguan interstisial, terus sesak napasnya yang khas sekali ya. Pasiennya susah sekali meningkatkan saturasi oksigennya, kita udah kasih oksigen lebih tinggi gitu kan ya, tapi karena memang sudah terjadi badai sitokinnya yang hebat, ya itulah yang menyebabkan dia susah sekali terjadi pertukaran oksigen dan pembuangan karbon dioksida di sana.
Kemudian ini gambaran klinisnya ya, sangat bervariasi dari yang ringan sampai yang berat ya. Kita bisa tahu kalau yang ringan bisa tanpa pneumonia, kalau dia berat ada pneumonianya. Kemudian kalau dia ada lebih berat lagi ada ARDS-nya. Kita bisa lihat pasiennya udah gejalanya hebat banget seperti itu ya. Nah, kemudian pengalaman kita tentang patofisiologi sangat penting untuk membantu meramalkan perjalanan penyakitnya. Jadi kita tahu bahwa pilot ini kan self limiting ya. Bisa di hari ke-7 dia udah nggak ada biasanya, udah hilang lah biasanya. Walaupun PCR-nya kadang-kadang positif. Dan ingat PCR itu dia bisa bertahan lama karena memang dia tidak mendeteksi kuman yang hidup, tapi dia bisa mendeteksi partikel-partikelnya. Malah dilaporkan pernah ada yang sampai 82 hari masih tetap bertahan. Ya. Nah, biasanya itu akan hilang di 7 hari bisa akan menghilang. Yang masalah adalah biasanya dia memberat di hari kelima. Makanya kita bilang udah Pak, kalau hari kelima aman Bapak aman lah Pak. Tapi kalau hari kelima udah berat, waduh hati-hati nih kita nih. Nah, kemudian kita prediksi lagi dari yang berat itu kayak apa sih? Oh ternyata punya komorbid ya dengan DM, obesitas paling sering seperti itu. Jadi penting sekali mempelajari perjalanan penyakit pola kuman ini, biar kita bisa menangani di kemudian hari. Buktinya apa? Buktinya kita sekarang sudah merendah sekali kematian kita, karena kita sudah mulai tahu lah bagaimana cara menanganinya. Ya. Nah, kemudian penyebab pneumonia COVID ini kita tahu virus SARS-CoV-2 ya, dia itu masuk setelah melekat pada reseptor kita di S2 inhibitor kita ya. Nah, kemudian ini dia perlahan-lahan dia tinggali kita ya, tapi setelah 7 hari akan hilang biasanya seperti itu. Dan bisa dia menyebar bisa kemana-mana ya. Mungkin dulu kami mengasosiasikan virus COVID ini seperti DM gitu ya. Sakitnya kemana-mana gitu kan, nggak jadi paru aja. Nanti ada tadi kejang, kadang gangguan elektrolitnya, kemudian juga ada gangguan mialgia yang hebat, sakit kepala yang hebat, kadang jantungnya juga kena gitu kan. Jadi dia masuk melalui paru tapi setelah itu menyebar kemana-mana. Makanya kami bersama-sama merawat dengan penyakit dalam biasanya ya. Oke, ini adalah faktor resikonya usia, geriatri, ya, hamil, merokok, ya diabetes, sampai TBC juga ya. Ini ada faktor-faktor risiko di mana kita harus antisipasi ya kalau punya pasien seperti ini untuk perkembangan COVID-nya pada pasien-pasien tersebut. Ini gejalanya biasa sesak napas, lemas, batuk, demam sampai sianosis ya. Makanya kami menganjurkan penting sekali punya oximetri di rumah ya. Oximetri itu sekedar untuk mengetahui oksidasi di jaringan kita. Kalau dia misalnya kurang dari 95, kita udah mesti antisipasi banget dengan pakai oksigen, suruh dia rawat ke dokter. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk penyakit COVID dengan penyakit yang lain ya, maksudnya penyakit yang pneumonia karena bakterial. Biasanya COVID itu dia diffuse biasanya penyebarannya. Tadi kita lihat ada GGO. Kemudian kalau misalnya bakterial bisa dia konsolidasi, lebih khas sekali konsolidasinya. Ya, nah biasanya juga kalau yang bakterial itu tinggi sekali. Nah, jadi permasalahan buat kita adalah kadang-kadang ya dia itu tumpang tindih gitu kan. Ya, mesti dia kena COVID nih. Karena imunnya rendah kan, kita tahu infeksi virus, kemudian masuklah kuman-kuman yang lainnya. Nah, itulah pentingnya kita memastikan ya bahwa seseorang ini tidak terjangkit, tidak tersuperinfeksi ke bakterial. Karena kalau enggak udah berat banget. COVID sendiri sudah menyebabkan dia terjadi inflamasi di saluran napas kita dan di alveoli kita. Tambah infeksi bakterial lebih hebat lagi. Makanya kita lebih awal sekali memeriksa kultur ya untuk mengantisipasi bahwa nanti apakah akan timbul sekedar infeksi atau tidak. Itu yang kita mesti pahami ya. Nah, prosesnya biasa sih diagnosisnya dari anamnesis biasa, batuk, kapan. Ini riwayat kontak, riwayat vaksinasi penting sekali ya, walaupun kadang-kadang kita susah mencarinya. Ada orang tua misalnya udah tidur doang gitu kan ya. Kenapa bisa kena ya? Otomatis dari anak yang surat kunjungan segala macam. Itu penting sekali melihat riwayat perjalanan penyakitnya seseorang. Ya, periksa fisik ya biasa ya. Kita periksa tekanan darah segala macam, tanda vital. Kadang-kadang ada rongkinya memang. Yang penting adalah SpO2-nya kita lihat ya.
Kemudian pemeriksaan penunjang, kita swab dia, ya pemeriksaan laboratorium. Yang penting adalah kita lihat CRP sama DDMR-nya paling sering. Radiologi kalau bisa sih CT scan aja yang non kontras ya. Kalau bisa kita lihat GGO-nya bisa kita lihat nanti ya. Oke. Nah kalau radiologinya biasanya karena memang ada GGO. GGO itu adalah seperti gambaran ground glass apparent ya, seperti gelas pecah. Izin ya. dok, waktu tinggal 5 menit dok. Iya, makasih, udah cepet ya. Nah, radiologis ini diffuse biasanya di pinggir-pinggir. Nah, ini menyebabkan dia sesak napas yang hebat, biasanya seperti itu. Nah, untuk kemudian secara radiologi juga diagnosis ini GGO itu timbul di subpleura, di basal, di pinggir-pinggir biasanya seperti itu ya. Nah, ini gambarannya kita tahu ya. Ini ya. Ini seperti ini ya GGO-nya ya. Kemudian ini nanti recovery dia ya. Dia kan sempurna sih biasanya. Kalau nggak di pinggir-pinggir ya. Kok kemana-mana ini ya? Ininya ya. Oke kemarin ya. Oke ya. Ini juga kita bisa lihat separah ini ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah bisa kembali ke normal lagi walaupun tidak semua normal sih. Ya pneumonia seperti inilah yang nanti kalau kita kena infeksi bakterial, pneumonia bakterial ini menyebabkan dia lebih hebat lagi gejalanya. Kenapa? Karena modalnya sudah kena sedikit, sudah berkurang modal pola sistem respirasinya. Ya. Oke, nah ini tadi ada GGO-nya ya, dan bisa dikatakan residual menghilang hingga 1 tahun setelah onset masih bisa bertahan GGO-nya. Ini yang dibilang tadi mungkin sindroma pasca COVID ya. Nah, histopatologinya kita lihat ya, timbul GGO, perubahan histologisnya di pada awal-awal ada bintik-bintik cerda di parunya, kemudian ada hiperinflasi dari tipe 2 alveoli, kemudian juga jadi kapilernya, biasanya nanti akan menyebabkan dia jadi timbulnya sindrom pasca COVID yang sesak napas. Terapinya antivirus tadi saya bilang, antibiotik kalau dia terinfeksi, kemudian antikoagulan nanti ya. Steroid kadang-kadang kita udah nggak kerjakan lagi berarti kecuali pada hari kelima kalau dia sesak kita perlu berikan. Nah ini kalau PDPI tadi untuk rawat jalan kita bisa pilihannya untuk pneumonianya ya bisa doxycycline macrolide kalau dia memang ada gejala atipikal ya. Kalau misalnya kombinasi mungkin amoxicillin caprolonat ya kita bisa berikan. Kalau dia rawat inap bisa kita berikan cephalosporin generasi 3 yang punya beta-lactam atau kalau kita yakin dia nggak ada TBC-nya bisa berikan quinolone. Tapi jangan ada TBC jangan berikan quinolone ya karena nggak bisa ya. Oke, ini penjaganya vaksinasi, pola hidup kita, kontak yang cegah kontak, ya berhenti merokok sama atasi komorbidnya. Kemudian berapa waktu pemulihannya sih? Ya ini kalau misalnya moderate sekitar 6 mingguan. Tapi kalau yang berat bisa berapa bulan, tapi makanya timbul gejala sindrom pasca COVID ya. Ini tergantung juga dari usia, derajat pneumonianya sampai komorbidnya. Kalau usia semakin tua semakin susah biasanya. Karena fisioterapi penting sekali di sini. Oh, ini penyakitnya ya misalnya dari dia terinfeksi sampai dia dirawat biasa, sampai dia di ICU bisa 23%, sampai bisa ada yang 11% kalau dia masuk ke ICU ya. Ini komplikasinya ya paling sering ada demam, nyeri seperti biasa, pneumonia ya, kemudian ARDS, kadang-kadang kita bukan ventilator. Nah ini faktor-faktor yang pengaruhi kerusakan parunya, tingkat keparahan penyakitnya, kondisi kesehatan sama terapeutika kita mesti tepat. Jadi pneumonia itu kita harus berikan 4 jam setelah diagnosis harus berikan antibiotik. Harus di golden periodnya seperti itu. Jadi jangan berlama-lama. Ini kondisi post COVID, tadi dokter Enda banyak cerita ya, dikatakan bahwa sebetulnya pulihnya sempurna sebetulnya, tapi ada bukti juga sekitar 10-12% orang bisa bertahan gejalanya ya, mau dia di pasca sindrom pasca COVID, post long COVID atau sindrom pasca COVID-nya. Ya, jangka waktunya hampir panjang di long COVID kalau dia kurang dari 3 bulan, kalau dia lebih dari 3 bulan sindrom pasca COVID. Ini kondisi post COVID-nya, ya tadi udah banyak dokter cerita ya, kelelahan segala macam, saya lewatin aja. Kemudian ini saat ini minimal tadi 3 bulan post COVID-nya. Ini adalah IDSA yang kita sampaikan ya. Oke, slide yang lama ya. Ya ini juga sama teman-teman. Tinggal baca aja nih guideline-nya. Ya, ini kalau dia terinfeksi bakterial ya. Jadi kita mesti awalnya
menggunakan lanjutan antibiotik yang empirik. Jadi pemberian antibiotik itu makanya pola koman rumah sakit setempat penting sekali untuk kita punya ya. Terapinya tadi bisa imunomodulator yang macam-macam. Oke, fungsi parunya nanti kita bisa lihat dari spirometri. Ya memang pada saat COVID kita akan melakukan spirometri, tapi setelah itu kita bisa melakukan ya dengan suatu syarat, mungkin udaranya terbuka ruangannya, ya pakai APD juga seperti itu. Nah ini fungsi parunya bisa kita lihat ya, PP1-nya ya. Pada yang pertama bisa 2 bulan, 6 bulan sampai yang itu 6 bulan, jadi kan peningkatan nanti selanjutnya. Ini sama gambar radiologi juga. Nah ini gejala fungsi parunya setelah 2 bulan keluar biasanya akan lebih menurun fungsi parunya hampir 40% ya teman-teman. Makanya penting sekali mencegah infeksi pada pasien-pasien kita. Ini pemilihannya fungsionalnya dia bisa terjadi dalam waktu setahun kadang-kadang ya, bisa gejalanya bisa nampak. Ini ventilator mekanik kadang dibutuhkan, ya karena kenapa? Karena dia peningkatan biomarkernya terkait fibrosis ya. Jadi pada COVID terjadi fibrosis biasanya seperti itu. Oke, ya. Mungkin ini yang terakhir ya, slide-nya. Oke, itu sih yang saya sampaikan ya. Ya. Ini slide yang belum diganti yang awal ya. Ya, udah. Oke, itu yang saya sampaikan. Jadi intinya adalah post COVID itu, apa namanya pada post COVID adalah kita mesti wanti-wanti ya, karena dasar dia kebutuhan parunya udah berkurang dia. Jadi kalau dia kena infeksi lagi akan jadi lebih berat seperti itu. Itu yang saya sampaikan. Tapi terapinya sama aja. Kita bisa kalau dia curiga atipikal kita bahas semakrolide. Kalau dia tipikal bisa kasih cephalosporin 3 tambah quinolone. Quinolone asal tidak ada TB. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tolong berikan aplaus yang meriah untuk Dr. Adria sebelumnya. Oke, baik. Ini penjelasan yang amat sangat menarik dan juga mungkin ilmu baru buat kita selama pandemi ini ya. Jadi pneumonia pasca COVID-19. Ya mungkin kita buka sesi tanya jawab di offline tuh langsung ada yang unjuk jari nih. Dokter mohon bisa berdiri, tolong sebutkan nama. Terima kasih, saya Dr. Monica dari Gading Serpong ingin bertanya bagaimana mengatasi gejala batuk pada sindrom pasca COVID padahal tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri seperti dahak purulen, tidak ada peningkatan leukosit dan ronsen paru dalam batas normal, tetapi keluhan batuk itu tetap ada. Terima kasih. Terima kasih Dr. Monik ya. Jadi memang batuk itu adalah mekanisme kita untuk mengeluarkan sesuatu, ya, entah ada lendirnya atau tidak, ya. Jadi respon fisiologis yang tubuh berikan untuk ketika mendapatkan suasana yang mengganggu di parunya. Nah, sekarang kita mesti cari dulu. Kalau dokter udah menyingkirkan karena infeksi, kita mesti lihat, ya. Jadi anamnesis mendalam penting sekali dok. Jadi misalnya gini. Ini kalau batuk habis ngapain ya, gitu kan? 1-2 hari habis ngapain ya, gitu kan? Oh, saya habis makan makan goreng-gorengan, itu masih mungkin. Oh, saya habis menghirup udara yang asap rokok segala macam. Jadi penting sekali seperti itu dok. Ya, kemudian cari juga saran saya, apakah ada atopi atau tidak, ada gejala asma atau tidak. Karena seseorang yang atopi itu, ya, dia bisa berkembang 5% jadi asma biasanya seperti itu. Karena batuk pun adalah gejala yang paling awal dari asma. Jadi cari etiologinya. Jadi libatkan pasien kalau saya sih selalu seperti itu. Nah, dokter bisa berikan simptomatik ya, dan kemudian juga pola hidupnya dok. Sederhana sekali. Kadang-kadang dia kamar tidurnya itu, maaf ya, ada gantungan baju, ada hijab yang ditaruh. Itu kan debu ya kemana-mana. Jadi tolong kalau kita bilang itu, tolong dong dimasukin ke keranjangnya aja ya. Atau juga buku-buku yang nggak kepakai, atau bintang piaraan. Jadi penting untuk mencari itunya dok. Ya. Dok, maaf pertanyaan kedua, kapan kita melakukan pemeriksaan dedimer untuk kasus COVID yang sekarang yang relatif lebih ringan? Apakah tetap kita kerjakan pada semua kasus atau pada tipe pasien seperti apa kita perlu lakukan dedimer? Ya, good, bagus sekali Dr. Monica. Ya, pertama lihat gejalanya dok. Kalau saya lihat gejala, kalau dia udah sedang, kita udah berikan, udah periksain. Dan juga kalau dia ringan, kita lihat nih, ada sih komorbid yang lainnya, ODM, hipertensi, itu paling sering, obesitas, itu yang paling usia tua, itu kita akan rutin kita kerjakan, kita nggak mau kecolongan, ya. Satu lagi kemarin kami baru dapat kasus, ternyata orang-orang yang di pos PCI itu
juga hebat juga gejalanya. Makanya walaupun ringan, kami kerjakan periksa CRP sama D-dimer itu untuk kasus tadi hipertensi, DM, kemudian obesitas, ya sama PCI. Tapi kalau yang lainnya yang jadi rutin dia kalau dia sedang, Dok. Sedang udah mulai Dok. Ada pneumonia, dokter mesti diperiksakan. Itu tuh jaga-jaga sekali. Ya. Makasih. Oke, terima kasih Dokter Adria. Semoga dokter yang bertanya cukup puas dengan jawaban dari Dokter Adria. Mungkin ada last question, satu lagi yang ingin bertanya mengenai mungkin terapi dari, ya, mohon berdiri dokter, boleh sebutkan nama? Ya dok, ya, boleh sebutkan nama dan asal? Saya Hermono dari Rumah Sakit Banyumas. Saya ingin menanyakan hampir sama yang tadi, bahwa banyak sekali pasien yang mengeluh sesak napas. Nah itu penata laksananya bagaimana dok? Untuk sindroma pasca COVID. Oke, ya. Jadi mengeluh sesak napas ya. Ya, ya. Yang bisa kami kerjakan adalah pertama dilihat dok, sesak napasnya itu ada benginya atau enggak, ada fibrosisnya atau tidak. Kalau dokter dia ada, dokter boleh kasih bronchodilator. Pesan saya seperti itu. Dan yang kedua, ya, yang kami sering kerjakan adalah fisioterapi. Itu sangat menunjang sekali, ya. Fisioterapi bertahap biasanya. Malah kami pernah punya pasien, ya, saya bilang udah deh, kita sampai panjangin loh saluran oksigennya, biar dia bisa jalan lebih jauh, gitu kan. Dan biasanya paling sering kita untuk melibatkan alat gerak yang bagian atas dok. Itu untuk bagus sekali untuk pengembangan paru, seperti itu, ya. Nah jadi pastikan dulu, ya, dokter lihat dulu, ya, ini kelainan obstruksi atau retriksi, itu paling penting dok. Maksud gini, kalau parunya sudah hebat sekali dan kegigihannya hebat sekali, ya kita juga mungkin ini susah nih, ini mungkin takutnya LTOT, ya, long term oxygen therapy, takutnya seperti itu. Tapi kalau sekedar hanya parunya bagus, tapi kalau sesak napas sekali, ini mungkin bisa karena obstruksi, ya. Jadi karena tadi fibrosis pada jaringan-jaringan bronkusnya menyebabkan dia sesak napas, boleh kasih tambah bronchodilator. Ya. Yang kedua adalah fisioterapi dok, itu paling penting, ya. Itu yang mesti saya bisa sampaikan. Terima kasih. Oke baik, karena keterbatasan waktu mungkin untuk sesi tanya jawab saya tutup dulu. Mungkin tadi saya perangkup sedikit, jadi dokter Adria sudah menjelaskan mengenai pneumonia, jadi pneumonia pada COVID-19 dari semenjak patofisnya, terus bagaimana gambaran radiologisnya, ya mungkin kita harus ingat ya, bukan GGS ya, ganting-ganting serigala, tapi ground glass opacity, jadi mungkin gambaran CT scan-nya. Kemudian pilihan antibiotik juga tadi jelaskan, salah satu pilihannya yaitu golongan makrolid, dan kita juga harus melihat apakah pasien tersebut menderita TB atau enggak, karena kita nggak boleh kasih golongan quinolan, kira-kira begitu ya dok ya. Oke baik, terima kasih kepada dokter Adria yang sudah menyempatkan waktu. Kita beri aplaus dulu yang meriah. Ya, untuk sesi ini mungkin kita sudahi dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Untuk acara saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.